Halo Kak Nurul. Halo Kak Ya, Uki, gimana kabarnya hari ini? kabarnya hari ini Alhamdulillah luar biasa. Ini kita Kak Uki sendiri gimana nih Kak? Alhamdulillah sehat. Ini udah berapa berapa minggu ya? Ya, seminggu dua mingguan lah ya. Pasca kemarin kita naikkan satu konten. Masih belum kulihat lagi berapa orang yang nonton. Kayaknya udah 31 juta nggak sih itu? Gitu ya. Masya Allah. Amin, amin. Gimana nih Kak? Ini kan udah beberapa hari selesai Lebaran kan? Bagaimana? Hmm, Lebaran atau Lebaran memang? Kayaknya dua-duanya nggak sih Kak? Oh, begitu ya. Masya Allah. Karena ya itu dia momennya momen besar, jadi kayak Mm-mm. banyak orang pun mempersiapkan untuk menyambutnya dengan sukacita gitu. Asik. Jadi Yang kan ya kita banyaklah hidangan-hidangan yang nikmat betul. gitu kan. Kan kemarin kan kita diskusi kan tentang kita cerita ngobrol sempat ngobrol juga tentang makanan-makanan. Berarti banyak makanan yang hadir dong ya waktu itu ya. Betul sekali. Iya. Iya, 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 iya. Berkumpul bersama keluarga dan ya pasti ada perasaan bahagianya ya. Betul. Fulfill gitu ya, terfulfill, Mm-mm. terisi gitu kan. Sip, 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 sip. Ya, meskipun aku di rantauan gitu, tapi kemarin juga merasakan itu gitu ya, fulfill karena ketemu dengan teman-teman ataupun guru-guru yang perantauan juga lainnya yang nggak pulang Seru jadi banget. aku diajakin ngumpul dengan bapak dan ibu guru dan makan bersama. Masya Sip, Allah. sip, sip. Keren, 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 keren. Ya. Berarti udah mulai lebaran ya, Kak ya? Udah mulai lebaran. Tapi nggak tahu lah ya, nanti ada keinginan untuk segera mengembalikan kondisi tubuh. Nggak tahu gimana caranya nih. Yang penting sebelum kembali dari sini harus cukup masuk lah ya badannya supaya jas pernikahan kan sudah mulai harus dipesan toh. Loh, Iya. Masya Allah. oke 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 kita skip ya. Ayo kita skip ya. Jangan Itu sampai terlalu ada jauh. ya. Jangan sampai terlalu jauh. Nanti kita bahas itu di sesi-sesi selanjutnya supaya teman-teman juga menunggu itu ya. Oke deh, Kak. Hari ini kan kepikiran tuh, ini udah eh, Lebaran. Setelah selesai Lebaran, pasti kan kita mau masuk sekolah lagi ya. Pasti banyak orang-orang tuh yang, em, apalagi anak-anak sekolah yang sebelumnya liburnya panjang gitu. Ini pasti sudah menyiapkan lagi em, semangatnya, bahkan menyiapkan bukunya, pakaian-pakaiannya untuk masuk sekolah. Nah, kita sedikit mau ngebahas tentang itu. Bagaimana Kak momentum-momentum apa namanya? Momentum sekolahnya Kak Nurul selama ini. Memang di sana di Bontang secara dari awal sampai dengan kuliahnya atau ada pindah-pindah tuh? Aku kalau untuk apa dari TK gitu ya Kak Mm-mm. sampai SMK-nya aku di Bontang, tapi kuliahnya nggak di Bontang gitu. Jadi Oke, cukup pernah menjadi anak rantau juga gitu. asik. Kayak gitu Kak. Emang kalau kau sendiri dari apa Hmm? awal menginjak bangku sekolah sampai mungkin di bangku perkuliahan gitu tetap di satu kampung halaman Kak atau gimana tuh? Sejak memakan bangku sekolah Mau makan, baik. sejak di bangku sekolah sih kalau TK iya, TK, SD, SMP, SMA di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Tapi setelah itu kuliah itu saya move ke Makassar, ke wilayah Sulawesi Selatan sekitar berapa jam ya? 6 sampai dengan 7 jam lah perjalanan dari I Kabupaten Majene. see. Nah, disitulah first time kayak ya merasakan jauh dari orang tua dan kangen-kangenan orang tua itu udah mulai ada tuh di Asik. momen-momen itu. Homesick ya kak ya, homesick. Begitulah ya. Mm. Tapi Kalau waktu di SD TK gitu ya, TK ya jadi apa namanya ya? Jadi momen menarik juga tuh karena waktu di TK itu em, ya dianterin gitu ya, dianterin sama orang tua ataupun naik tapi kalau di Bontang namanya itu juga ya, nama di kampungku namanya beca gitu. Di situ ada nggak beca namanya? Kendaraan roda tiga gitu. oh nggak ada kak di sini kendaraan roda tiga.
Ih, Serius Masya yang Allah, serius. yang Yang di ini kan, kayu, kok, yang yang di kayu gitu, yang ada bagian depannya gitu. iya nggak ada Kak. Di situ tuh nggak ada. Makanya tadi aku kayak sempat ini sih kayak kaget nih di sana ada ya udah kendaraan roda tiga kayak wow banget gitu. Soalnya kalau di sini tuh kalau nggak pakai apa namanya roda dua biasanya yang banyak tuh roda dua gitu Kak. Sama kalau mungkin angkutan umum gitu ya baru yang roda empat kayak gitu. Roda Hmm. tiga di sini tuh ya kayak belum ada deh Kak. Tauku sih ya. Roda tiga tuh di kampungku kayak kayak kayu gitu, yang kayak sepeda gitu ya, di bagian belakangnya di kayu sama tukang becaknya, penumpangnya ada di depan gitu. Itu nggak ada di situ. Oh, yang becak untuk ini ya, becak apa namanya yang kayak di wilayah Jogjaan gitu ya. Iya, kalau kayak gitu tuh nggak ada kayak di sini. Serius, wah kota banget ya Bontang nih. Nggak gitu. Lah, justru yang ada itu yang kota banget ya. Nggak? Ya Allah, Oke. Masya Allah. Mm-mm. Itu tuh moda transportasiku waktu waktu TK gitu. Apa namanya? Dianterin ke TK-nya dari pagi, terus ada momen di mana aku kayak, tapi nggak tahu ya di seluruh daerah kah atau gimana tuh. Aku beli bekalan gitu kayak nasi kuning gitu, bawa 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 bekal ke sekolah, khususnya di TK sih. Kak Nurul gimana kemarin? Kalau aku waktu TK itu untuk transportasinya ya, kayak untuk akomodasinya tuh diantar jemput sama ada memang kendaraan yang khusus disiapkan sama TK-nya gitu. Loh, Beda memang guys, ada memang perbedaan yang harus kita akui gitu ya. Oke oke, terus terus terus. Jangan-jangan kau kuliah naik jet ya? weh, enggak Iya, gimana enggak gimana? Kak. Tapi tuh emang benar kayak apa ada jemputannya gitu Kak. Tapi tuh Mm-mm. yang rame-rame gitu loh. Satu satu apa namanya kendaraan tuh buat rame-rame orang. Jadi kita tuh seru gitu kayak banyak teman ya kan. Terus nanti kalau misalnya ada yang bawa makanan gitu kan, satu itu dimakan rame-rame gitu. Jadi bagi-bagi. Nah, terus kalau untuk bekal aku biasanya disiapin sama ibuku bekal bawa dari rumah buat dimakan di TK-annya nanti gitu. Tapi Iya kalau iya. misalnya kadang ibu nggak sempat masak kan ya sama sih juga beli gitu. Kalau nggak nasi kuning ya apa kayak gitu yang ada jualan pagi gitu Mm-mm. deh. Mm-mm. Iya sih, iya. Masih ingat nggak apa namanya? em, berapa em, jajan gitu ya? Berapa uang jajan yang diberikan waktu TK? Masih ingat nggak? Kalau TK aku nggak dikasih uang jajan Kak, bawanya itu bekal aja gitu. Emang Oh, kalau Kak Uki dapat uang jajan tuh? aku dapat uang jajan 5 juta. Masya ini ya Enggak lah, perbedaan lagi ya harus di hide lagi. enggak lah. Aku bawa uang jajan, seingatku itu kalau bukan 500 rupiah, 1.000 rupiah. Kenapa aku ingat itu? Kenapa aku ingat pasti aku bawa uang jajan, karena setiap hari itu aku harus apa ya istilahnya nabung gitu. Kasih uang ke guru untuk nabung dan beli Astor. Astor tuh kayak, masih ingat nggak Astor gimana bentuknya? Tahu-tahu, Oh, iya, yang kayak kayak gitu. stick gitu nggak sih coklat itu? Betul. Jadi itu aku ambil satu tuh, ambil satu terus nabung gitu. Jadi itu tuh, makanya aku ingat ada jajanku ke sekolah sebenarnya. Gitu. Oh, berarti kakak tuh ini ya bekal plus uang sangu gitu ya? Biasanya, tapi kalau bekal itu tuh nggak rutin. Yang pasti diberikan itu tuh sangu aja. Gitu. Oh, I see, Masya Allah. Karena sejak dulu memang diberikan sangu, terus kalau nggak cukup kerja sendiri. Buat buat dapetin makan ya. Ya, Oke, iya. siap, siap. Iya. Iya, itu sih memang menarik ya kayak untuk apa namanya diingat-ingat kayak memori-memori manis tentang TK gitu. Tapi Mm-mm. Kak, kalau misal udah beranjak setelah TK tuh kan kita masuk SD ya gitu kan. Ada Mm-mm. nggak sih mungkin apa ya momen-momen yang mungkin tergaris bawahi dalam ingatan kita-kita gitu kan ya. Yang apa mungkin bisa jadi yang paling manis atau mungkin paling menyebalkan gitu kan. Tiba-tiba Kalau aku dari Kakak banyak ada ini. nggak kira-kira Kak? Aduh, kalau aku sih sebenarnya momen-momen yang cukup banyak, apa namanya ya, banyak kejadian itu tuh di momen SD sampai SMP sebenarnya. Jadi aku harus memilah nih, gimana apa yang harus kuceritakan, karena ada juga
hal-hal yang nggak boleh kuceritakan, guys. Betul. Gini aja deh, tapi entahlah ini dirasakan sama semua orang atau tidak, tapi yang paling ku highlight dari SD itu, ada beberapa lah gitu ya. Salah satunya adalah em, setiap kali kita kenaikan kelas gitu ya, kan penerimaan laporan pendidikan kan, disitulah tuh Mm-mm. kayak bawa bekal gitu ya, bawa makanan ke sekolah, dan kita bisa lihat orang-orang yang bawa Fanta gitu dengan kebahagiaannya, bawa Sprite gitu untuk kenaikan kelas, dimakan bersama-sama di sekolah, ataupun bepergian kayak di hari itu tuh kita satu kelas ataupun satu sekolah ke tempat wisata untuk makan bersama di sana, baru pembagian balik ke sekolah, baru pembagian laporan pendidikan di sekolah. Itu tuh yang paling teringat di momen-momen di SD waktu itu. Kak Nurul gimana waktu momen-momen kenaikan kelasnya? Ada nggak juga kayak gitu-gitu? Oh, langsung spesifik banget ya kan kenaikan kelas. Iya, aku paling Aduh, ingat itu. aku takut banget kalau bicarain tentang pembagian rapor. Hmm, Enggak, tapi apa ya, paling SD yang paling aku ingat tuh kayaknya lebih ke kebersamaannya sih Kak sama teman-teman. Terutama asik. ketika Cile Cile. anaknya solid bedah. Enggak, tapi serius Kak. Jadi dulu SD itu aku tuh masih yang kalau misalnya pulang tuh naiknya naik angkot Kak. Di sana ada angkot nggak Kak? Ada dong. Ada ya. Nah, itu naik angkot kan. Jadi rame-rame gitu bareng teman. Mm-mm. Terus ini astagfirullahaladzim banget. Lah, kok Ini kenapa tiba-tiba berdosa stop? banget. Oh, pasti hal-hal yang kriminal yang Anda lakukan ya? Aduh, astagfirullah. Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Ya, Jadi ya. iya naik angkot kan Kak, rame-rame gitu. Terus ada waktu itu satu momen aku sama temenku tuh duitnya tuh kurang gitu kan. Hmm, menarik, Duitnya tuh menarik. kan kurang. Ya udah jadi waktu itu aku ingat banget harga angkotnya itu 2.000 Kak. Nah, kebetulan uang kami itu cuma 1.500. Hmm. Jadi yang 500 perak itu kita masukin gitu kan dalam uang kertas 1.000-nya itu kayak dilipat-lipat gitu nah Kak. Jadi Hmm. waktu udah selesai nih udah turun gitu kan, kita kasihlah itu ke si bapak supirnya. Baru ternyata Hmm. bapaknya tuh notice Kak. Terus diteriakin kan itu kurang katanya gitu. Mampus, langsung lari dong aku sama temanku. Astagfirullah, ini tidak patut dicontoh ya buat teman-teman yang dengar. Ya Allah, astagfirullah. Itu yang masih ku highlight banget sih pada Iya, saat iya, iya, SD. iya. Sama juga mungkin Kriminal apa ya, ya Anda yang kriminal ya. iya, astagfirullah. Jadi bapak-bapak Udah polisi, bapak-bapak tukang angkot sekarang cari namanya Nurul gitu ya, minta itu ya. enggak. Ya Allah, ampun ya aku sama juga mungkin siapa tahu ya Bapak supirnya ngedengerin ini ya Kak ya. Jadi kayak minta maaf banget, mohon keridoannya gitu kan ya. Nah, sama juga mungkin apa ya Kak yang paling berkesan di zaman SD itu, oh sama ini Deng. Jadi dulu kelas aku itu kan B ya Kak, aku masuk di kelas B ya kan. Mhm. Nah, tiap kali apa namanya 17 Agustusan itu ada yang namanya kelas meeting. Di tempat Kakak ada nggak kayak gitu Kak? Mungkin istilahnya, aku nggak tahu ya. Sekarang aku tahu istilah kelas meeting gitu. Tapi mungkin waktu aku dulu di zaman SD itu tuh bukan istilahnya kelas meeting gitu. Kayak ya olahraga-olahraga gitu-gitu aja, aktivitas-aktivitas yang nggak ngapa-ngapain gitu. Nggak ngapain banget. Iya Ya kayak maksudnya gitu nggak Kak. belajar gitu ya. Oh iya benar-benar kalau nggak belajarnya benar. Heeh. Nah intinya ada kelas meeting gitu kan Kak. Terus kalau di sekolah aku dulu itu kayak diadain lomba gitu Kak per kelas. Tiap-tiap Hmm. kelas tuh antar kelas kita kayak bersaing gitu loh. Nah salah satu dari yang dilombakan itu adalah kebersihan kelas gitu. Dan ini jadi satu pride juga sih buat kelas kami, Oh, kelas B gitu ya. iya. Karena secara beruntun gitu hampir di tiap tahun tuh kita selalu dapat piala bergilir untuk kelas terbersih gitu. Jadi ya itu aku Asik. suka aja gitu. Ternyata apa namanya? Aku berada dalam teman-teman yang cukup solid gitu ya sejak Wih, dini. Jadi kayak yang momen kebersamaannya tuh dapat banget sih kayak gitu asik. nih kalau Nggak dapat adipura gitu ya, nggak dapat adipura. aku.
Aduh, ya Allah. Iya Mantap, kayak mantap gitu sih. kan. Emang Mantap kalau sih. Kak Uki sendiri gimana tuh? Ada lagi mau dibagi nggak mungkin dari zaman SD-nya? Zaman SD ya. Kalau SD itu momen-momen kenaikan kelas yang paling ku ingat. Terus geng-gengan gitu ya. Eh, Siap. wah, ya kan Anda solid satu kelas, aku solid geng-geng aja gitu. Tapi tapi menarik sih karena eh, kalau umpamanya aku ditanyain momentum momentum apa yang membuat kamu cukup belajar gitu ya dari banyaknya momen yang terjadi dalam fase hidupmu, aku akan secara jelas menyampaikan salah satu momentumnya di SD gitu. Karena aku nggak tahu lah ya, ya kan usia kita nggak begitu jauh berbeda ya guys. Baik. Aku harus highlight itu supaya tidak ada apa namanya kesan terlalu jauh jaraknya gitu ya. Tapi di momentum SD dulu itu tuh kayak ya kayak ada main masih masih sangat apa namanya masih sangat terjaga main permainan tradisional gitu ya. Masih sangat terjaga juga yang mungkin saja kelakuan-kelakuan nakal gitu ya, kelakuan-kelakuan nakal dari teman-teman. Jadi aku tuh tipikal orang yang ikut dengan orang yang baik baik banget gitu ya. Aku ikut juga dengan orang yang nakal-nakal banget gitu. Jadi aku punya circle-circle itu Adiktif tuh. ya. Aku punya circle itu. Jadi kayak ada teman nih yang angkat-angkat sepeda gitu ya. Oh iya, yang mau dibilang keren gitu kan. Iya. Aku ikut juga. Ada yang ya karena kebetulan juga peringkat di SD cukup bagus gitu ya. Jadi kalau umpamanya ada teman-teman yang ngumpul-ngumpul belajar, aku ikut juga gitu-gitu sih. Jadi banyaklah momentum pembelajaran. Terus kalau olahraga pun aku paling ingat gini juga karena tapi semakin kesini aku semakin sadar, karena jangan sampai bukan gara-gara prestasiku kali ya, jangan-jangan gara-gara orang dalamku nih, karena kebetulan bapakku kepala sekolah. Wah, Aku refleks, Masya aku reflektif nih, jangan-jangan bukan prestasiku nih yang buat aku ranking satu terus nih, jangan-jangan gara-gara intervensi bapakku lagi. Ya mudah-mudahan enggak lah ya. aduh. Ada Iya, momen, enggak lah ya, ada insya momen Allah. di mana kan teman-teman tuh udah kalau masuk ke kantor kan ya udah berpikir 10 kali ya. Nah, aku kan anak orang dalam nih, jadi aku masuk gitu. Jadi ada satu momen ketika teman-temanku udah mau, kita mau main bola gitu ya. Kita mau main bola. Terus gimana? Ambil bola di dalam kantor. Oke. Jadi aku masuk ambilkan bola voli untuk kita main sama-sama main voli gitu. Terus kalau umpamanya ada Pak Guru yang tanya siapa yang ambil bola, ditunjuklah aku. Oke, jadi kayak nggak ada nggak ada Oh, gitu. marah gitu. Itu sih paling keingat. Jadi di banyaknya momen ya, momen-momen 17 Agustusan juga kan. Nggak tahu ya di Bontang Kak, di aku di Maju ini kalau 17 Agustus tuh ada pawai-pawai gitu. Pawai-pawaian, Sama, Kak. pawai-pawaian gitu kayak pakai baju daerah lah dan lain sebagainya. Itu aku nggak pernah Betul, betul. aku nggak pernah absen tuh setiap kali ada pawai. Gitu sih. Oh, Masya Allah. Keren, 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 keren. Mm. Itu jadi yang cukup berkesan lah Kak ya waktu Mm-mm. semasa SD gitu ya. Pokoknya BTW aku aku kenakalan-kenakalan anak-anak gitu kan ya. Itu udah ya gitulah. kalau anak-anak baik. Aku tadi BTW ini Kak, Hmm. apa namanya, teringat banget kayak tiba-tiba aja gitu. Tadi kau bilang apa namanya selalu peringkat satu ya, ih keren banget Masya Allah. Nah, itu tuh 180 derajat berbeda gitu dengan diriku. Oh iya ya. Tapi Aku nggak mau highlight itu tadi sih sebenarnya, tapi ya. tapi ya, jadinya Masya Allah. Iya kayak gitu Kak. Masya Allah. Terus mungkin ini kali Kak ya, itu kan tadi semasa SD ya, kita udah sama-sama bagi kisah kita gitu kan, ada yang Mm-mm. kriminal ya, yang satunya Antum yang prestasi. kriminal ya. Saya kan masih Iya, aman-aman aja. betul kacau. Nah, kalau misal kita lanjut ke SMP gitu Kak, kira-kira apa ya momen yang mungkin berkesan gitu deh di hidup kita masing-masing. Mungkin dari Kak Uki dulu deh, boleh. Aku udah mulai, kalau umpamanya masuk di SMP aku udah mulai geli-geli nih. Kenapa? Aku Karena tuh terang-terangan nih jangan-jangan. kenapa? Kak Uki terang-terangan jangan-jangan Enggak SMP-nya. lah. Nah waktu di SMP apa ya? Banyak sih.
Em, momen SMP itu karena sejak sejak SD kan aku suka berorganisasi ya. Sejak SD tuh aku kayak Mm. suka ikut-ikut kegiatan lah. Mau pramuka, mau kegiatan apa gitu. Aku udah suka tuh. Jadi kalau umpamanya ada anak KKN gitu di SD ku datang, aku pasti temenin dia tuh. Jadi ngobrol sokap gitu sama orang yang dewasa gitu ya. Nah itu ter apa lagi namanya? Semakin mengkristal, asik kita pakai bahasa semakin mengkristal. Maksudnya semakin terus dilakukan di waktu SMP gitu. Semua masuk organisasi, pramuka, PMR, OSIS dan lain-lain sebagainya. Jadi kayak jujur kalau makan makan awalnya gitu organisasi dalam artian masuk ke dalam dan terlibat sangat aktif itu di fase SMP tuh semuanya dan eh, sanggar olahraga bahkan aku paling ingat tuh setiap kali entah lah ya lupa kelasnya tapi aku ada momen di mana ketika aku udah pulang gitu ya pulang sekolah mungkin jam 12 sampai dengan jam 1. Jam 2 aku keluar lagi pakai pakaian olahraga, keluar lari tuh sampai jam 4 jam 4 apa namanya? Jam 4 ke sekolah untuk voli ataupun main takraw ataupun main bola sebelum maghrib baru pulang. Itu tuh rutinitas Masya Allah. zaman. Makanya berbeda sekali dengan apa yang kulakukan saat ini ya guys. Jadi kalau umpamanya ada teman-teman yang melihat aku mungkin di fase fase SMP gitu, berbeda sekali dengan apa yang kulakukan sekarang karena kalau sekarang tuh kayak waduh di depan laptop keluar sesekali doang gitu ya. Faktor U ya Kak, faktor Ah, U tidak bisa berbohong ya. enggak lah, itu faktor waktu aja. Iya. Ya itu sih momen-momen tapi di lain sisinya tuh kayak ya aku sedikit cerita lah ya di momen itu juga lah. Kenapa tadi aku di awal bilangnya kayak geli-geli gitu karena di momen SMP lah aku sudah mulai ya melihat apa namanya? Melihat Cinta hal monyet. hal berbeda dari lawan jenisku gitu. Iya, asik. Aku harus pakai narasi yang cukup apa namanya? Cukup bagus nih. Siap, Gitu. siap. Gitu sih. Gimana kalau Masya kalau Allah. kalau Kak Nurul gimana? Iya, keren banget tuh Pak. Itu sih kalau kalau tadi kakak bilang di SMP tuh bahkan dari SD ya udah aktif dalam dunia perorganisasian Hmm, hmm, itu lagi-lagi 180 derajat berbeda dengan diriku Kak hmm, gitu. Kayak nggak tahu ya dulu SMP tuh aku tuh apa ya orang yang kalau dibilang organisasi itu kan ada banyak ya disediakan dari sekolah gitu kan. Cuma entah kenapa kayaknya kurang tertarik gitu kayak kurang aja gitu buat buat hmm, diminati gitu kan. Tapi ada satu dia tuh kayak ekskul gitu Kak. Namanya itu English Club. Nah, itu aku minat banget untuk masuk ke situ. Dulu waktu di zaman sekolah itu aku nggak yang begitu ini dah kalau kalau misalnya organisasi yang kayak gimana ya bisa dibilang mungkin ngumpul-ngumpul gitu kan itu tuh kayak kurang aja gitu. Aku lebih minat ke hmm. yang bisa nambah ilmu aku kayak gitu. Maksud Anda kalau organisasi pramuka, PMR dan lain-lainnya Bukan, nggak aku nggak guys, nih. asosiasi pramuka, PMR dan lain-lain sebagainya, tolong cari Instagramnya ini blog ya. Bukan, bukan. Iya ya kacau ya Kak. Astagfirullah ini harus diluruskan nih. Bukan Kak. Maksudnya, nah itu kan namanya juga pemikiran pada saat kecil ya. Belum Iya, iya. sampailah ke sana gitu loh. Jadi Provokatif kayak banget ya. itu sudah makanya. Ini kan jadi panik ya nyapunya gimana ya. Mana nggak dibantu lagi. Iya kayak gitu Kak. Jadi kayak waktu itu mikirnya masih yang kayak gitu. Kayak bagus nih Hmm, kalau kalau ikut yang bisa nambah ilmu pengetahuan gitu kan. hmm, Akhirnya cobalah untuk masuk di English Club gitu. Sama hmm, juga SMP tuh aku nggak yang begitu aktif-aktif banget sih Kak anaknya. Ya cukup kayak mungkin bahasanya tuh kupu-kupu kali ya kalau di bangku ini. Jadi cukup belajar pulang gitu. Atau kalau misalnya sesekali ada apa ikut kompetisi gitu kan coba untuk memberanikan diri gitu asik. ikut terus nanti Kompetisi apa dulu aku nih? Kompetisi apa dulu nih? Kita akan ini akan ada perbedaan lagi tuh. Kompetisi apa nih? aku pernah ikut cerdas cermat, terus juga dalam dunia seni aku pernah ikut lomba melukis Kak, kayak Wih, menggambar gitu. Tapi itu pun yang tim ya, kalau individu di dunia seni juga kayaknya aku
kurang sih. Jadi Oh, emang harus berarti bawa butuh angkot butuh support ya, untuk butuh masuk. support ya guys. Betul. Coba deh ya kan, terus cerdas di rumah tuh kan juga nggak mungkin dong ya dilakuin sendiri, kan harus grup Mm-mm. tuh. Jadi sebenarnya aku tuh anaknya apa ya, bisa dibilang kayak yang ya parasit juga Bukan aku yang kayak bilang gitu. lah ya, bukan aku yang bilang loh. Iya, aku menyadari Kak, astagfirullah. Lah, tapi kan kalaupun diregu itu tanpa ada aku kan juga nggak bisa berdiri, Cil. Asik. Astagfirullah. Ya Iya kayak gitu tadi udah Kak. merendah ya, tadi udah merendah, tapi tiba-tiba kok naik nih. Iya, iya, karena ditindas gitu ya. Kayak Iya. gitu Kak. Jadi Mm-mm. ya kita sangat 180 derajat berbeda lah ya. Ya Iya. terus juga mungkin apa ya, hal yang paling aku senangi waktu SMP itu, oh ini deng, aku bertemu dengan sahabat gitu, Masya Allah. Tapi ini serius kayak baru itu aku merasa kayak ada satu temen tuh yang nggak tahu ya, mungkin karena udah agak gedean dikit kali ya, jadi mikirnya udah bukan yang di zaman SD lagi gitu, nah kayak yang bener-bener arti sebuah pertemanan tuh kayaknya aku lebih bisa merasakan gitu di SMP kayak gitu. Jadi itu ada satu sahabat yang kita tuh Mm-mm. kayak ini banget, kayak perangko banget gitu. Jadi lengket banget, Asik. satu kelas bareng, terus ini itunya bareng lah intinya gitu kan. Hmm. Sampai akhirnya nggak tahu ya, kayaknya guru itu notice kita tuh kayak terlalu deket banget sampai mungkin mempengaruhi pada saat proses belajar mengajar tuh, nah Kak. Jadi kan kalau misalnya lagi guru menjelaskan gitu kan ya, kita tuh dilihatnya kayak yang ngobrol gitu. Padahal kan gurunya nggak tahu ya apa yang kita obrolin, bisa jadi kan kita diskusi atas apa yang diterangkan gitu. Gitu kan. Nah, Ya, jadi ya udah. jadi tolong dijelaskan apa yang kamu ngobrolin. Jadi bilang sama bu gurunya sekarang nih. Siapa tahu bu gurunya nonton gitu ya, atau dengerin gitu. Apa yang kamu ngobrolin? Iya, iya, sebagiannya ada dari materi yang disampaikan, tapi juga selebihnya ya emang gosip aja. Baik, Kayak baik. gitu Kak. Nah terus karena ternotis itu kan, jadi Mm-mm. mungkin gurunya tuh gemes gitu kan, jadi dipisahkanlah kita beda kelas, kayak ya ampun Uh, sedih banget langsung gitu. langsung beda kelas ya, bukan bukan nggak Ya bukan bukan beda beda bangku doang. bangsa, beda kelas asli. Ya Allah. Jadi itu sih Kak, ya ya aku notice untuk momen SMP gitu. Mm. Kalau aku ingat tadi itu karena kamu tadi sempat mention tentang apa namanya Pak, tentang lomba gitu. Nah Mm-mm. ini aku zongnya nih di SMP, zongnya adalah karena kan ya kita masih ingat lah ya, mungkin ada nggak tahu apa sekarang masih ada gitu ya, yang FLS 2N gitu kayak lomba Oh, kesenian. oh, oh, iya, iya, ada itu Nah, Kak, ada. iya iya dia tiba-tiba ceria banget lagi. Ya ada. Terus aku kan gimana ya usiaku tuh karena kan itu biasanya pakai usia-usia kan. Mm, eh mm, mm, mm. nah usiaku tuh eh bisa dibilang ya aku ungkapin usia deh. Ya intinya usiaku tuh tidak tidak sepantaran dengan lettinganku gitu. Aduh gimana bahasanya? Ini ini boleh di-spill gak sih? Lebih tua kah atau lebih muda? Iya gitu. Jadi seusia harusnya kan seusia aku nih gitu ya. Tapi aku ikut dengan usia di atasnya gitu. Nah, Oh, Masya Allah. jadi polemik tuh kayak polemik dalam artian karena kan aku harus ikut di tahun maksimal gitu ya, di tahun maksimal. Dan kan maksimal itu tuh di usia kakak gitu. Sedangkan aku di waktu itu tuh contoh kelas kelas 2 gitu ya, aku harus ikut di kelas 3 gitu karena rentang usianya kan, rentang usia kelas tiganya. Kalau umpamanya nggak ikut itu, bagian bawahnya aku nggak bisa ikut lagi kan, itu udah maksimal. Gitu-gitu tuh. Jadi kayak kayak apa lagi namanya ya? Beberapa kali itu aku ketolak gara-gara itu karena karena nggak bisa ke atas, nggak kebetulan waktu itu nggak lolos gitu. Pas di bagian bawah, ya aku nggak bisa mendaftar lagi karena usiaku udah lewat gitu. Padahal ini padahalnya ya, Masya lagi-lagi bicara tentang kejujuran sih sebenarnya. Padahal momentum-momentum orang-orang yang seperti itu kan banyak juga yang curi-curi usia gitu. Banyak orang yang merubah usianya gitu. Tapi waktu itu kayaknya memang nggak ada kepikiranku untuk melakukan itu deh. Masya Allah. Keren, keren, keren. Iya, aku bahkan Terus Kak, kemarin tuh nangis-nangis, enggak nangis sih, tapi agak sedih karena
momentumnya aku lolos nih gitu ya. Aku ingat satu momen nih. Aku takraw gitu ya. Kan di kabupaten itu tuh nggak terlalu melihat usia. Maksudnya bukan barulah perwakilan kabupaten ke provinsi, barulah divalidasi semua tuh usia-usianya. Nah, aku di momentum yang seharusnya aku ikut sama kakak nih gitu ya, kakak kelas gitu di mana eh, udah goal gitu. Tapi sebenarnya usiaku tuh nggak bisa untuk sampai ke provinsi. Jadi lolos sebenarnya, tapi aku digantiin untuk Oh, sampai di iya. provinsinya. Gitu. Ya, yang gantiin Kak. Yang gantiin orang lain, orang yang cukup usianya. Kayak gitu. Oh, alah, ya Itulah ya, Allah. banyak sih, tapi ya lagi-lagi di situlah banyak momentum pembelajaranku juga. Organisasinya, terus berinteraksinya dengan orang, berinteraksinya dengan guru, karena gimana ya, aku juga tipikal orang yang kalau ke teman-teman juga akrab, ke adik kelas juga akrab, ke kakak kelas juga akrab gitu. Gitu sih. Hmm, emang ini ya humble lah ya orangnya, Masya Allah. Aduh, sambel sih bukan humble. Sampai siap. Tapi tadi ini Kak, aku penasaran Apa deh, tuh? SMP-nya Kak Uki itu SMP negeri Kak atau swasta tuh? SMP negeri dong. Oh negeri ya. Kalau aku swasta Kak. Nah ini menarik nih. Mungkin ada perbedaan nggak ya kira-kira Hmm. antara sekolah negeri dan swasta gitu. Tapi Kak kalau misal kamu SMP dulu tuh Hmm. pulangnya sampai jam berapa tuh Kak? Saya ingatku sih ya, ini di luar daripada jalan-jalanku ke sana ke sini ya. Pulangnya itu jam 12 kayaknya, 12:30-an lah. Saya ingatku ya, tapi nggak tahu Asik banget. udah lama soalnya. Kamu jam berapa? Udah sore gitu. Iya, kebanyakan sih kayak gitu. Kayak hampir lah ya, hampir mendekati waktu asar. Atau kalau nggak sampai asar tuh biasa jam 2, jam setengah 3 kayak gitu Kak. Itu tuh kalau Terus jam-jam ini segitu di SMA aku malahan. Kalau SMP kayaknya masih masih duhuran deh, suatu itu udah pulang. jam 1 lah ya mungkin mentok udah pulang ya. Ih, keren Mm-mm. banget ya Insya Allah. Terus ini Kak, apa ya? Kalau misal pagi gitu ada nggak sih di SMP-nya Kakak tuh yang kegiatan rutinan gitu yang dilakuin? Tunggu ya, aku ingat-ingat dulu ya. Coba recall lagi yuk, yuk ikatannya yuk, bisa yuk. 15 tahun lalu ini. Aduh. Kau jangan ketawa dong. Ah. Mungkin mungkin apa namanya ada kan apel pagi atau upacara gitu enggak Oh, ya? Kak, di aku sih kayaknya nggak ada deh, upacara itu dilakukan di hari Hari itu aja, hari Senin. Senin aja. Aktivitas Heeh. paginya tuh maksudnya momentuman hari gitu, kayak contoh di hari Jumat kayak olahraga ya, kita kayak membersihkan bareng. Tapi nggak ada tuh rutin setiap hari kita lakukan dulu kayak apel pagi baru masuk gitu. Hmm, Seingatku nggak ada ya, seingatku nggak ada. Gitu. keren 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 keren. Di, Masya di situ Allah. ada. Ada mungkin ini kali ya yang membedakan karena swasta gitu kan ya. Jadi ada kebijakan khususnya gitu yang dilakukan. Hmm. Dan apa namanya berhubung karena aku tuh kan SMP di SMP yang basicnya Islam gitu. Jadi tiap pagi itu selalu kami Assalamualaikum tuh Mukti. rutin. Waalaikumsalam. Enggak, kan? Masya Allah. Enggak. Jadi ya itu tiap pagi itu pasti kami akan melakukan sholat duha, terus baca almat surat dan juga Asmaul Husna sama tadarus berantai gitu Kak. Terus Tadarus setelah dari berantai. situ ya udah masuk ke kelas mulailah KBM kayak gitu deh. Hmm. Ya, 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 ya. Mungkin karena ya perbedaan signifikannya kayaknya itu juga deh. Karena Mm-mm. ya begitulah ya. Di sana nggak ada aktivitas seperti itu gitu ya. Nggak ada rutinan gitu. Setiap pagi akan melakukan apa enggak. I see, I see. Masya Aku Allah. masih mau melanjutkan tadi, tapi kayaknya udah nggak baik nih. Oke. Apa itu? Enggak harus dilanjutkan itu Kak. Enggak Enggak, boleh enggak. setengah-setengah. Ya maksudnya kalau Apa umpamanya pun pagi-pagi kita membersihkan saja di depan halaman kelas, gitu aja. kayak piket gitu ya? Itu aja rutinitas paginya. Oh, I see, I see. Iya. Oke. Terus em, ini deh Kak. Kan udah tuh SMP tadi Wah, kita harus selesaikan sampai apa nih? sampai sampai
Sampai mana ya kagak tahu. Oke, Iya oke, kalau oke. kalau dari apa namanya habis SMP tuh kan lanjut kuliah ya kayak enggak lah ya. Lo kok SMA tiba-tiba dulu. akselerasi gitu kan? Lah kan masih SMA mahasiswa nggak tahu apa murid berprestasi kan. Siap. Nah, kalau apa namanya habis dari SMP itu kan lanjut nih ke SMA. Mm-mm. Kakak kemarin tuh ini dulu deh, kakak kemarin SMA atau SMK? Aku SMA. Wah, kita berbeda lagi. Ini menarik ya nanti untuk saling melihat perbedaannya seperti apa gitu. Terus gak SMA-nya kakak negeri lagi ya? Aku negeri lagi. Semua rata-rata negeri Uh, sih. Bukan semua Masya rata-rata, Allah. semuanya negeri. Oke, Masya Allah. Ini kalau bicara SMA ini biasanya menarik banget sih, karena juga pertama kalinya gitu ya, kita menginjakkan usia sweet 17 gitu kan. Iya kah? Di mana kenakalan-kenakalan remaja itu di Iya, astagfirullah. enggak kenakalan apa Kak? Kejahilan lah ya, keunikan. Keunikan Nggak remaja boleh, di nggak boleh, mana nggak boleh ditarik kata-kata kenakalan remaja tadi, nggak boleh. Kau yang, kau yang keluarin sendiri. sih. Nah kayak gitu Kak, kalau kalau di momen SMA-nya Kakak ada nggak sih hal yang berkesan? Pasti ada sih Nurul, nggak mungkin nggak ada kan ya. Boleh nggak sih mungkin Kak dibagi dulu gitu. Gimana ya? Aku harus bagi ya part yang bisa aku sampaikan dan tidak ya. Karena kayaknya momentum Boleh. momentum SMA ini menjadi banyak yang cukup apa namanya ya? Cukup teringat gitu. Tapi salah satunya adalah apa ya? Sekolahku waktu itu 3 tahun aku di sana. Wih, iyalah, jangan 4 tahun. Sekolahku di 3 tahun itu tuh banyak mengalami perubahan fisik gitu, perubahan bangunan. Jadi ada memang momen di mana ini nggak apa-apa lah, ini menjadi bagian hal yang kita nggak patut ditiru, tapi butuh direfleksikan aja gitu ya. Kayak karena ada momentum perubahan-perubahan itu, perubahan-perubahan bentuk fisik sekolah, ada memang bagian pagar sekolah, wah sudah mulai mengarah ya. Yang Pagar, diloncati gitu ya. pagar sekolah yang em, possible banget gitu ya untuk dijadikan sebagai wahana bermain. Gitu, gitu. Jadi kayak Iya, iya. adalah momentum-momentum yang dimana aku lupa kelas berapa, tapi aku kan biasanya gitu ya, aku terbuka juga nih, jadi sesuatu hal yang nggak apa-apa lah gitu ya. SMA aku dulu itu tuh kayak dia tuh masuk ada interval waktu di sholat zuhur gitu. Sholat zuhur tuh orang-orang pada ke masjid gitu ya, baru balik lagi untuk belajar. Pulangnya tuh sekitar jam 2 setengah 3-an. Ada momentum di mana aku datangnya tuh nggak pagi. Aku datangnya Oh my itu God. cuma sholat zuhur itu gitu ya, seolah-olah udah datang nih ramean sama teman-teman dari masjid gitu ya, untuk kembali Astagfirullah. melakukan proses belajar mengajar. Itu tuh kalau umpamanya pun ada guru yang memang notice, aku manfaatkan lah wahana, wahana bermain tadi gitu untuk masuk ke dalam lingkungan sekolah. Astagfirullah. Gitu banyak sih, banyak momen. Tapi di lain sisi eh, disitulah juga mungkin di waktu SMP aku mengenal guru, aku mengenal banyak 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 apa lagi namanya, banyak karakter orang gitu ya. Tapi di SMA tuh menjadi eh, bentuk yang real bangetnya gitu. Kemarin-kemarin itu aku hanya mencoba menelaah doang gitu. Tapi di SMA tuh kayak, oh ada loh guru yang seperti ini, oh ada loh orang kakak kelas yang seperti ini dan lain-lain. Itu udah mulai terbaca. Bahkan ada satu momen di mana apa ya, eh, jiwa-jiwa perjuangan lah gitu ya. Jiwa-jiwa Siap. perjuangan udah mulai kebentuk gitu ya. Kayak eh, ada momentum di mana kalau kita panjang rambut gitu ya, kalau kita panjang rambut terus dipotong ya gitu. Gimana ya menceritakan? Aku khawatir lagi. Pokoknya ada momen di mana kita tuh kayak em, kita kalau umpamanya panjang rambut udah harus digunting, dan diguntingnya itu tuh kalau kita nggak dengerin guru, guru yang gunting kepala rambutnya kita gitu. Kayak jadi pitak gitu. Nah, betul kayak jadi pitak gitu. Nah, ada satu momen ketika
entah itu aku atau siapa gitu ya. Pokoknya ada gerakan masif gitu ya yang dilakukan oleh teman-teman. Aku kayaknya ikut-ikutan doang deh. Untuk tidak untuk tidak apa lagi namanya ya? Tidak mendukung itu gitu karena kan ya kalau pitak dan lain-lain sebagainya itu kan jadi sesuatu hal yang tidak mengenakan gitu. Jadi adalah tuh Hmm, hal-hal yang seperti itu lahir. Sama secara pribadiku karena aku juga melihat ada kelompok-kelompok orang gitu ya, ada kelompok-kelompok orang ya aku nggak harus kelompok-kelompok orang yang dibiarkan gitu. Sedangkan kelompok yang lain ini nggak dibiarkan rambutnya seperti itu jadi kayak ada kok nggak adil nih barang nih gitu ya. siap. Ya gitu-gitulah. Banyaklah momen yang terjadi di SMA. Itu yang bisa Masya aku sampaikan. Allah. Mungkin ada lagi nanti tapi sambil kupikir-pikir ini ku jelasin nggak ya? Siap. Sambil di recall dulu lah ya. Iya, hati-hati Gitu. kak kepalanya ngebul. Siap. Iya, ya, seru banget ya, menarik. Itu Iya. tadi kalau momen SMA ya kak, ya menarik banget. Aku mau coba bagi di POV-nya momen SMK kak. Ya boleh 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 boleh. Jadi bentuk Iya, kriminal jadi apa lagi yang kau lakukan? astagfirullah. Iya lagi, emang bener mau menjuru ke sana. Enggak, ini bukan kriminal, Deng, tapi indisiplin gitu kan ya. Siap. Asik. Wah, Nah, jadi susah memang kalau kita oh, ngobrol sama orang hukum ya. jadi apa ya? Ini aku mau apa namanya coba berbagi. Mm, Jadi aku dulu waktu SMK itu kak, kan udah apa bawa kendaraan sendiri gitu kan. mm, Nah terus jadi berangkat sekolah itu ya udah sendiri gitu kan. Cuma karena aku tuh orangnya tuh super lelet, lelet banget. Terus udah tahu gerakannya tuh lemot, ini itunya apa segala-galanya itu lelet. Ya masih aja juga apa namanya bangunnya tuh nggak yang lebih awal gitu nah kak. Jadi kayak yang ya udahlah bangunnya jam-jam segini aja gitu kan nggak apa-apa juga paling 15 atau 20 menit juga udah selesai gitu kan ternyata realitanya tidak dong Bung gitu kan jadi ya mm. udah itu kayak menyebabkan sampai aku di sekolah itu telat gitu kan nah kalau di sekolah aku dulu itu yang telat apalagi bawa kendaraan gitu ya itu tuh disuruh kak di depan pintu apa pagar sekolah itu nggak boleh masuknya pakai kendaraan. Jadi kendaraan itu harus sudah dimatikan, terus nanti didorong gitu kak. Nah kebetulan sekolah aku tuh kan pintu masuknya tuh kayak nanjak gitu lah kak. Asli itu tuh yang kayak ya ampun capek banget ya dorong motor dari apa depan pagar sampai ke halaman parkir gitu. Tapi Mm. juga lucunya aku tuh udah tahu kayak gitu ya, bukannya yang jerah tapi tuh tetap diulang gitu. Entahlah kayak yang aduh masa mau dibilang kecanduan sih enggak ya cuma emang emang ini aja anaknya emang bebal gitu. Iya, suka suka melakukan hal-hal yang sudah pernah dilakukan ya. Iya betul kayak gitu kak besoknya keulang lagi sampai seterusnya kayak gitu terus juga apa ya yang paling aku ingat di momen-momen SMK tuh karena namanya SMK ya jadi tuh kan ada banyak jurusan gitu loh kak ya Ih, kan tapi nah kalau itu kayak di SMK-nya Kak Nurul itu campur laki-laki dan perempuan. campur bahkan Oke, oke. mayoritas di kami itu laki-laki kak Oh iya SMK-nya. iya iya, asik. Mungkin Asik zaman-zamannya nggak dulu tuh? apa ya istilahnya ya? Kan biasa tuh kalau SMK kan kejuruan ya. Jadi kayak Heeh. kayak apa lagi namanya ya? Memang aktivitas-aktivitasnya itu tuh lebih banyak gitu kan ya. Kamu jurusan apa sih di SMK? Aku jurusannya rekayasa perangkat lunak namanya. Atau mungkin bahasa simpel itu program tuh IT. TI, ya nggak? Teknik informatikaan lah Asik. gitu. Gitu, Kak. Asik. Kayak gitu, Kak. Nah, Nah, karena kami itu kan banyak jurusan gitu ya. Jadi nah, kayak itu tuh kayaknya sih aku lihatnya jadi kayak satu latar belakang yang membentuk perjurusan itu buat solid di masing-masing jurusannya gitu. weh. Karena kayak jadi ajang gitu nah Kak, kayak jurusan ini harus bagus nih, terus nanti jurusan lain juga pasti mau dong membaguskan jurusannya kan kayak gitu Hmm, kan. hmm, Jadi ya itu tiap ada event apapun gitu yang kemudian dilombakan ya antar jurusan tuh kayak di situ aku ngerasa lagi sih kayak yang ih gila emang bener ya kalau misalnya apa namanya begini sistemnya tuh kayak bikin kita tuh jadi solid gitu nah kak kayak ya luar biasa aja sih aku ngerasanya kayak gitu ya terus juga paling ingat itu waktu
masa mau kelulusan. Itu kan ada apa ya namanya bimbel Kak kalau nggak salah. Di tempat Kakak ada gitu nggak sih? Ada, Kayak ada, tambahan belajar gitu nah Kak. ada. Ya, ada bimbel gitu kan. Terus itu karena bimbel tuh jadi bawa bekal Kak. Nah, di situ tuh kayak ngerasa lagi kayak kembali ke zaman TK. Ya ampun, satu dimakannya rame-rame gitu, saling bagi-bagi gitu tuh kayak yang oh my God, I love it. Kayaknya aku emang anak suka ini ya, solidaritas dan kekeluargaan. Jadi rasanya kayak Asik. terfulfill banget. Kayak Oke, gitu sih, oke. Kak. Sekarang besok kamu daftarkan nama untuk buat partai politik. Karena juga program kolegial ya. Baik, Yo, baik, Bapak. kamu harus harus terfasilitasi tuh keinginan dan rasa bahagianya untuk mengumpulkan orang solid gitu kan ya. Jadi masuklah ke parpol, baik. Kayak gitu, Kak. Emang kalau di SMA gitu kan nggak ada jurusannya, ada juga kan ya tauku kayak IPA, Iya, IPS gitu nggak betul, sih? betul, betul. Kemarin tuh ada, tapi kalau di kelas satu, boy ini aku cerita nih. Kalau di kelas satu kan nggak ada penjurusan kan. Kelas satu itu kayak umum aja. Apa sebutannya dulu tuh ya sampai sekarang kelas 10 ya. 10, 10 1, Iya, 10 10. 2, Oh, 10 3 gitu. terus Itu tuh, itu nah pada saat udah mulai ke kelas 2 itu udah mulai ada penjurusan kayak IPA IPS. Dulu sih masih dua itu ya, tapi mungkin kayaknya sekarang udah beda, ada bahasa juga deh. I don't know, tapi waktuku cuman dua, IPA dan IPS. Nah itu lucunya karena sebelum-sebelumnya tuh eh entahlah itu waktunya kapan ya, tapi sebelum-sebelumnya informasi tentang 10-1, pas 10-1, IPA 1, IPA 2, IPA 3 gitu ya. IPA 1, IPA 2, IPA 3 itu tuh dikategorisasi berdasarkan kemampuan. Biasanya kalau hmm. di bagian belakang tuh maksudnya kayak di 10-3 itu tuh cukup cukup ada apa lagi namanya ya? Ada treatment khusus lah yang akan diberikan gitu 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 sih. Nah di momenku tuh kayak memang sebar aja, memang disebar aja. Jadi 10-1, 10-2, 10-3 itu tuh kayak oh ini nih orang-orangnya ini nih. Jadi kayak kayak terkumpul lah tuh orang-orang yang cukup cukup merata gitu dari sisi kemampuan, dari kemampuan akademik sama non akademik gitu. Ya, begitupun IPS gitu. Apa ya salah satu momen paling aku ingat juga? Oh, momentum ngechat kelas. Kenapa tuh? Apa ya? Aku kan juga memang ya Apa ini kok tiba-tiba ketawa iya ya? sih aku tiba-tiba ingat momennya lagi gitu kan ya. Nggak tahu waktu itu aku lupa part awalnya gitu momentumnya, tapi ada waktu ketika kami diberikan kewenangan untuk eh, apa namanya ya, memberikan atribut tambahan atau pengecetan terhadap kelasnya kita. Aku lupa Hmm. apakah itu memang diberikan kesempatan atau aku aja yang anu Ini aku iya aku lupa gitu. Kemungkinan aku ingatnya begini ya, kemungkinan besar sekolah itu tuh memberikan chat chat secara kolektif gitu. Kayak warnanya ini harus sekian gitu. Tapi kayaknya aku tuh tidak mau dengan chat itu gitu. Aku lupa. Intinya oh, lu intinya kami ngechat gitu ya. Kami ngechat ruang kelas dengan beda-beda apa lagi namanya? Beda-beda warna chat. Nah, lucunya adalah karena aku eh, kan kalau bicara tentang chat itu ada namanya chat tembok sama chat minyak kan. Kalau chat tembok itu masih bisa dihapus tuh. Masih bisa di aku pakai cat nih. ah, aku waktu itu waktu menulis sesuatu di bagian belakangnya gitu ya. Jadi ikonik ikonik kelas gitu adalah apa gitu jadi ikonik kelasnya. Aku masih ingat ya namanya aku tulis di situ tuh apa ikonnya Honda. Ingat nggak ikonnya Honda apa tagline-nya Iya Honda? tahu kayak kayak apa sih putih gitu kan? Iya, terus tagline-nya Honda itu One Heart for All. Well, iya 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 iya. Iya. Aku tulis Ya tuh. Allah, demi apa? Kakak nulis itu? Aku tulis di situ. Dan lucunya karena kan aku Astagfirullah. tipikal aku tidak tahu bukan aku nggak tahu ya, tapi aku punya banyak teman gitu ya. Secara kesyukuran aku punya banyak teman yang kayak gak kamu yang tulis ya.
aku yang ngechat gitu. Begitupun sebaliknya kalau umpamanya udah kita ngechat di kelasku, aku datang ke kelas untuk ngechat gitu-gitu lah. Kita bagi-bagi tapi di kelasku dulu. Nah, aku ngechat tapi pakai chat minyak gitu. Jadi susah banget tuh dihapus. Jadi aku dalam hatiku biarpun nanti di chat ulang nih pasti masih ada bekasnya. Astaga. Ini terlihat ya sebenarnya siapa yang paling kriminal sih. Enggak lah, itu bukan kriminal, itu inisiatif. Oh, siap. Gitu, itu yang salah satu momen yang paling teringat sih pengecetan kelas sama waktu kapan ya? Pokoknya adalah kegiatan ini sebenarnya banyak ceritaku tentang hal-hal yang berbau non akademik sebenarnya, tapi kegiatan-kegiatan eksternal. Karena aku tuh tipikal orang yang memang dekat dengan guru-guru, apalagi guru-guru yang cukup aktif juga di bidang eksternal ya kayak sanggar dan lain-lain. Aku pernah dikasih project. Nah, itu tuh momen-momen banyaklah project yang kulakukan di sekolah. Aku pernah dikasih project karena kan di takbiran Idul Adha ya. Takbiran Idul Adha tuh kami di kampung itu biasa di Majene gitu. Itu biasa ada mobil keliling gitu, mobil takbiran gitu. Tapi kalau Idul Hmm. Adha itu biasanya, kalau Idul Fitri biasanya di didesain menyerupai masjid, ketupat dan lain-lain gitu kan ya. Nah, kalau Idul Adha Hmm. ada juga yang seperti itu, tapi banyak juga yang mendekor dengan bentuk sapi gitu, bentuk bentuk dan lain-lain. Waktu itu tuh aku bilang sama guru, yuk atas nama sekolah kita ikut deh gitu. Hmm. Sebelumnya belum pernah tuh. Terus Sebelum terus sebelumnya apa yang terjadi? Itu sebelum-sebelumnya kan itu kan perwakilan nggak ada sekolah. Perwakilan itu kan kayak Ah, perwakilan lingkungan, perwakilan masjid apa dan lain-lain sebagainya. Baru tuh waktu itu tuh ada sekolah yang mengusahakan ikut gitu. Ah, oke gitu. Aku dikasih kesempatan untuk ngedekor buat apa namanya? Buat bentukan gitu, bentukan hewannya. Wah, aku ajak lah hmm. teman-teman waktu itu anak IPS waktu itu. Banyak lah orang-orang yang kulibatkan. Bahkan kita sampai bermalam di sekolah. Oh, Astaga, aku Masya masih Allah. masih ingat lagi tuh momen yang ya dengan modal sedikit gitu. Ya begitulah ya kita Tapi maksimal jadi juga gitu ya, jadi Kak. juga. Jadi juga. Tapi lucunya adalah banyak orang yang kita kan itu sapi ya. Itu sapi. Ah, Seingat itu sapi gitu. Tapi banyak orang yang melihat kok kayak tikus. itu tuh jadi itu itu jadi banyak banyak lah momen-momen itu tuh yang paling kuingat gitu kayak melakukan melakukan aktivitasnya terus ngajakin teman-teman untuk berbondong-bondong melakukan itu bahkan ku bilang lah sama teman-teman kan harus ada di pick up kan harus juga ada yang hmm. takbir dan lain-lain sebagainya jadi waktu itu tuh aku nggak ikut keliling, tapi aku tunggu di sekolah untuk sebagai titik akhirnya teman-teman. Waktu itu hujan tuh, ayo aku masih ingat momennya. Aku angkatin apa namanya sound system yang ada di mobil untuk masuk ke ruangan gitu-gitu sih. Jadi banyak lah momen-momen kegiatan sih lebih fokusnya aku. Oh, keren banget. Masya Allah. Pokoknya kalau aku disuruh sama kepala sekolah kemarin itu bangun bangunan sekolah, aku bangun juga. Iya, ternyata ya balance lah ya, Kak ya. Nakal jalan, bagus juga jalan. Aku Oh ya, nggak nggak bilang nakal lagi. aku nggak bilang nakal loh ya. Aduh, kacau kamu, Ki. Ya Iya. itu sih emang apa namanya, emang momen-momen SMA Putih Abu-Abu tuh kayaknya emang cukup berkesan sih ya pasti. Ya itu tadi karena juga Mm-mm. kan kita mungkin masa peralihan gitu loh dari remaja nggak bisa bilang ya masih remaja menuju dewasa kan gitu. Iya Nah, sih. ngomong-ngomong kalau dewasa tuh kayaknya udah masuk di bangku perkuliahan nggak sih, Kak? Iya bagus juga bridging antumnya. Dia tarik Aduh, dulu. aku bingung Dia banget. dia tarik dulu ke arah dewasa, dewasa lah ya dijadikan sebagai pondasi untuk masuk ke fase kuliah luar biasa, luar biasa. Iya, tapi bener kan, Kak, itu kan kayak momennya kita peralihan gitu loh. Heeh. Sampai akhirnya ya udah nih masuk nih start dewasa awal gitu kan di Mm. bangku perkuliahan. Nah, ini menarik sekali tentunya. Aku paling suka masa-masa ini, masa-masa di bangku perkuliahan gitu. Eh, aku mau coba bagi dulu kan Boleh, kayak di boleh, bangku boleh. perkuliahan. Betul, betul, betul. Karena dari tadi aku yang mulai kan di awal jadi kayak
kayaknya untuk kali ini kau dulu deh, supaya aku masih ada jeda waktu untuk berpikir mana yang bisa aku sampaikan ya. Siap, siap. Oke, kali ini ladies first ya. Ya, jadi bangku perkuliahan ya, alhamdulillah gitu kan ya, dikasih kesempatan untuk bisa merasakan bangku perkuliahan gitu Hmm. kan ya. Dan aku apa ya, nggak tahu kenapa kayak menyadari banget kayak bangku perkuliahan tuh menurut aku yang di mana tempat aku bener-bener banyak mindset itu terbuka gitu nah Kak, dari yang mungkin awalnya strict terus kayak ngelihat dunia ini cara bekerjanya seperti apa tuh kayak yang di bangku perkuliahan ini gitu kan. Hmm. Apa ya, aduh kok kayak jadi jadi bawaannya melu ya, astagfirullah. Nggak. Jadi di bangku perkuliahan ini tuh kayak yang kalau tadi aku bilang dari SD, SMP sampai SMK gitu ya, aku Hmm. tuh Hmm. jarang banget Kak mau ikut yang namanya organisasi-organisasi gitu kan. Nah, untuk pertama kalinya aku mengenal organisasi itu di bangku perkuliahan ini gitu. Dan Asik. ya itu tadi kayak ternyata banyak loh manfaat dari kita ikut berorganisasi. Tapi Asik. lagi-lagi ini bukan promosi ya teman-teman. Ini bukan bukan apa namanya Iya, kampanye untuk tadi mengajak kamu gitu. tadi kamu jelek-jelekkan organisasi Oh sekarang. enggak tahu. Kata-kata antum tolong. Ya kayak gitu Kak. Jadi Nah, ya itu pertama kali aku kenal organisasi itu di bangku perkuliahan ini gitu kan. hmm, Dan nggak tahu kenapa ya rasanya ternyata ikut organisasi tuh seseru itu gitu kan, kayak asik. banyak hal yang bisa aku dapat kayak mulai dari selain selain koneksi gitu ya teman-temannya ini itunya juga ada loh satu satu hal yang ternyata tidak bisa kita dapatkan kalau tidak di organisasi, contoh seperti problem solving gitu kan, terus mungkin mencari apa ya, apa deh intinya sesuatu yang buntu itu kalau harus harus dicari solusinya tuh ya kita tuh diasahnya di organisasi ini gitu. Terus juga aku suka momen kuliah itu karena apa ya, karena banyak aja gitu kayak materi-materi dan ilmu yang kemudian dikasih tuh kayak jadi bikin aku tuh berpikir gitu nah Kak, lagi-lagi sebagai manusia gitu kayak maksudnya kamu tuh hidup sebenarnya untuk apa sih Nurul kalau tidak untuk bermanfaat kayak gitu. Asik. Nah itu tuh kayak mulai apa ya di talknya tuh di bangku perkuliahan kayak gitu. Oh iya ya ternyata bener ya kalau misal semakin kita jadi orang gitu ya bahasanya, semakin bagus untuk kita tuh lebih bermanfaat dan juga apa ya kayak kayak nggak ada aja gitu nah yang perlu untuk kita sombongkan gitu, yang perlu untuk kita pamerkan ini tuh kayak yang aku tuh bener-bener apa mikir kayak gitunya itu di bangku perkuliahan. Tahu mungkin karena teman-temannya juga banyak yang dari anak rantau gitu ya, jadi kayak Hmm. ngelihat mereka bisa semandiri ini dan itu tuh kayak yang bikin aku tuh jadi kayak ketampar gitu nah Kak. Kayak selama ini tuh kan ya aku menyadari sih dan harus aku akui memang diriku tuh manja gitu ya ke orang tua, kayak misal dikit-dikit butuh apa mintanya ke orang tua gitu-gitu kan, sampai akhirnya ya udah itu kemarin tuh aku lihat teman-temanku yang banyak dari rantau tuh kayak yang mereka tuh bisa loh makan satu hari tuh kayak yang cuma nasi sama apa gitu tuh kayak ya aku lihatnya kok mereka bisa ya sebersyukur itu gitu nah Kak, Hmm. sedangkan kamu tuh kayak ngerasa kurang dan kurang kayak gitu, jadi kayak yang momen ketampar sih. Dan ya itu bagus ya alhamdulillah dipertemukannya dengan orang-orang yang bikin aku tuh sadar kayak gitu sih Kak. Ya, Masya Allah. bagus ya perjalanannya mulai dari kriminal gitu ya. Terus sadar gitu. Bagus, bagus, bagus. Memang Jadi seperti itulah memang dunia. betul, kayaknya emang harus merantau dulu sih ya buat tahu esensi dari kehidupan yang sesungguhnya itu seperti apa. Kayak Busi gitu quotes sih, Kak. quotesable banget tadi tuh, quotesable banget. Merantaulah agar kamu gitu ya. Tapi kan emang gitu gak sih? Iya, iya, betul, Dalam betul. ajaran kita kan juga Hmm. gitu ya, Hmm. dianjurkannya untuk merantau gitu. Hmm. Kalau dari Kak Ugi sendiri gimana tuh? Kakak juga ngerantau? Ya aku pertama kali merantau waktu itu. Tapi mungkin ku awali dari dua, kan di awal aku masuk perkuliahan itu tuh jadi ada tantangan sebenarnya. Karena I don't know di zaman kamu ada atau enggak gitu ya, tapi di zamanku itu ada namanya SNPTN dan SBMPTN. Ada Kak, masih ada kok, Mm, sama S- ada. SNPTN kan nggak tes ya, nggak tes gitu, Pakai langsung nilai rapor toh? betul pakai nilai raport. Waktu itu aku nggak lolos tuh, gitu. Sedangkan em, kakak-kakakku gitu. Nah ini jadi sedih lagi sedikit ya, nggak apa-apa lah ya. Jadi Yes. sesuatu hal yang kayak teringat gitu. Em,
Karena ketika aku ditanya gitu, bagaimana beberapa kali aku buat River of Life gitu ya, salah satu momentum yang cukup di bawah gitu ya dari sisi ini momen itu tuh. Momen aku masuk ke perkuliahan. SNPTN kan nggak lolos akunya. Terus Mm-mm. kakak-kakak dan saudara-saudara itu sebelumnya memang lolos pakai jalur itu, pakai jalur Mm-mm. SNPTN. Jadi inilah first first time-nya orang tuaku melihat anak melihat anak yang harus berjuang em, tidak dengan lolos SNPTN gitu. Jadi kayak ada tuh kayak penolakan perasaan yang hadir dari orang tuaku waktu itu. Kenapa sih ini Uki nggak lolos gitu-gitu. Dan Oh, gitu. itu tersampaikan ke aku gitu. Karena memang orang tuaku waktu itu cukup ekspresif dan memang menyampaikan itu juga secara detail. Dan begitulah memang didikannya beliau. Dan itu bukan sesuatu hal yang nggak baik ya. Itu menjadi hal baik menurutku karena itu jadi pemicuku untuk melakukan hal lebih lagi gitu. Nah, menyampaikanlah ke aku dengan narasi yang mungkin bahasanya adalah membandingkan gitu ya. Kok kakak-kakakmu gini dan lain sebagainya. Wah, gimana? Aku kena mental juga waktu itu kan ya. Aku kena mental. Mm-mm. Tapi di lain sisi juga aku mengusahakan nggak berselang lama. Aku juga menyampaikan ke bapakku gini, kasihkan aku kesempatan gitu ya. Dan kan aku nggak ada pekerjaan kan, nggak mau, aku memang tidak ada pemikiran untuk gap apa istilahnya sekarang tuh yang kayak gap year. Biar. Gitu ya, istilah itulah ya. Aku nggak ada keinginan untuk itu, aku harus lanjut gitu kuliahnya. Tapi ku bilang lah, masih ada nih SBMPTN gitu. Tapi harus tes, harus mengeluarkan uang dan kalau umpamanya pun mau maksimal, kasihkan aku kesempatan untuk bimbel gitu. Tapi Hmm. ya gitu-gitulah bimbel. Nah, bimbel lah aku di Makassar waktu itu. Bimbel di Makassar selama berapa bulan ya? 1 bulan, 2 bulanan gitu. Aku lupa. Tapi di momen itu tuh, di momen persiapan SBMPTN, aku juga ikut-ikut tes-tes yang lain kayak tes beasiswa PLN, tes apa dan lain-lain gitu. Aku ikut lah. Aku ikut di sebelum ikut SBMPTN, aku ikut salah satu universitas negeri di Makassar gitu. eh, jalur yang terbuka. Aku nggak sampein tuh ke apa namanya ke keluarga gitu ke orang tua. Aku tes, belum ada pengumuman nih. Aku tes lah SBMPTN. Tes, belum ada pengumuman nih. Ternyata ya aku udah apa namanya ya? Aku udah kayak kepikiran ya udahlah gitu maksudku ya ini udah aku maksimalkan gitu ya. Kan kemarin Hmm. mungkin waktu aku SNPTN ya ya wajar-wajar aja karena kan nilai raport kan. Nilai Mm-mm. rapor ini kan atas memang benar-benar usaha yang sudah kupersiapkan nih gitu. Oke lah. Terus pengumuman SBMPTN gitu. Aku keterima. Masya Allah. Aku keterima di salah satu universitas negeri gitu. Belum ada nih pengumuman yang universitas yang kudaftar juga sebelumnya gitu. Belum ada pengumumannya. Belum ada pengumumannya. Terus aku sampaikan lah ke orang tua gimana nih. Ini aku lolos. Oke. Daripada kita nunggu gitu ya. Daripada kita nunggu kamu ke sana aja pendaftaran ulang dan lain-lain. Oke, Mm-mm. gitu aku ke sana pendaftaran ulang gitu. Terus tiba-tiba pada saat aku sudah ada di lokasi untuk pendaftaran ulang mau membayar dan lain-lain sebagainya untuk aku standby di sana gitu ya di Universitas Mm. A di SBMPTN. Tiba-tiba pengumumanku ada lagi aku lulus juga. Masya Allah. di, di waktu itu tuh aku sangat jumawa gitu ya. Ini salah satu kesombongan yang tidak boleh ditiru ya. Di waktu itu tuh aku sangat jumawa. Jumawa dalam artian aku masih ingat momennya ketika aku udah lihat pengumuman itu aku telepon kembali bapak. Pak, mungkin kakak-kakakku lolos SNPTN gitu ya, tidak bebas Mm-mm. tes gitu. Tapi saya sekarang ini lolos di 2 universitas yang berbeda dan sekarang aku serahkan ke bapak mau pilih universitas mana untuk aku tempati kuliah gitu. Itu tuh momen Ya kayak Allah. kayak sombong banget gitu kan ya tapi ya dia lagi-lagi itu tuh jadi kebanggaan tersendiri untuk karena aku bisa membuktikan gitu ya tapi di lain sisi ya kesombongan nggak bisa lah ya guys itu sebenarnya salah dari sisi itu tapi yang mau di Tapi tapi yang mau di highlight tapi adalah memenuhi ego ya kak ya. ya tapi yang mau di highlight adalah ya kita mau bagaimanapun kita
contoh mungkin ada narasi yang tidak begitu baik yang kita dengerin gitu dan lain-lain sebagainya, apalagi itu datang dari orang-orang terdekatnya kita, ya bukan bicara tentang mau memenuhi narasi-narasi negatif itu, tapi bagaimana caranya kita untuk kontrol diri, survive, untuk membuktikan gitu. Toh pada kenyataannya Betul. jalan-jalannya nggak, maksudnya ya kita nggak bisa menyalahi takdirnya Tuhan gitu. Kalau umpamanya takdirnya Tuhan tidak meloloskan aku di SNPTN, tapi itu pada kenyataannya aku diloloskan di dua universitas yang berbeda gitu. Masya Itu sih, Allah. Wah, ini yang quotable banget ini. itu sih yang paling ku ingat. Sama ya alhasil aku ada di Makassar gitu ya, memilih bapak waktu itu memilih di Makassar, ya aku apa tunduk dan patuh gitu ya. Oke, Iya. kita ke Makassar gitu. Tamik Nawato. Nah, ya. Ya, oke, kita ke Makassar lakukan. Ya, banyak cerita di sana, tapi salah satu hal banyak sih sebenarnya, tapi di awal banget tuh yang aku pernah aku rasakan bahwa aku kan kalau kampusnya itu kampus negeri gitu. Kalau fakultasnya itu fakultas teknik lah, sains dan teknologi. Yang mungkin di Abang-abang teknik. saintek ya. Tapi yang mungkin punya stereotip berbeda gitu ya, punya stereotip berbeda ya. Ya pada umumnya di Makassar seperti itulah prosesnya. Nah, ada momen ketika aku eh, di awal aku datang gitu ya, di masa orientasi istilahnya, ospek lah waktu itu. Bukan ospek, apa ya istilahnya, pokoknya fase itulah, fase fase penerimaan mahasiswa baru di awal. Kita masuk gitu, aku langsung diperhadapkan gitu ya sama situasi senior-senior ke waktu itu tuh demo. Siap. Nah, ini sebenarnya tadi yang mau aku tanyakan. Iya, gimana? Iya, maksudnya di awal-awal banget tuh, padahal baru nih ya, aku sebagai orang daerah datang ke sana yang punya jiwa harmoni gitu kan Idealis ya, ya, punya pastinya. jiwa yang kayak aku datang untuk belajar gitu kan ya, aku Iya. datang tiba-tiba gitu ada momentum di mana ya entah itu sudah disetting ya, I don't know gitu ya, kita tidak tidak boleh juga melihat itu sebagai sesuatu hal yang jelek juga gitu. Nah pada saat Mm-mm. itu ada momentum di mana senior-senior di itu tuh mendemo salah satu dosen gitu salah satu ketua jurusan waktu itu. Jadi kita disuruh nih, mahasiswa baru kita disuruh keluar dengan paksa gitu ya, dengan paksa keluar dari ruangan. Wih, padahal dalam hati nih, wih bro, kita harus menghargai orang yang lebih tua gitu kan. Itu kan logikanya gitu kan ya. Kita harus, masa sih kita disuruh keluarin, ada orang yang bicara di depan gitu ya. Masa kita harus keluar? Wah, aku tuh di situ tuh duduk dulu. Bergejolak dong ya. Hmm, Perang batin. duduk di situ duduk. Ih, bagaimana nih? Wih, semua orang keluar lagi. Aku ikutlah keluar. Aku ikut keluar, di situlah di depan gedung itu beberapa senior-senior mulai pegang megapon gitu ya. Megapon meneriaki masuk ke dalam ruangan itu tentang hal-hal yang mungkin salah dilakukan oleh ketua jurusan A gitu ya. Pada saat dia gitu-gitulah. Pada saat yang sama, aku gemetar gitu melihat orang demonstrasi. Gemetar dalam artian tuh kayak, ih, amazed gitu ya. Ya, takjub kan, bener. Iya. Terus, Ih, terus. tapi kan di lain sisi juga, tapi tidak, ya ada hal-hal di perdebatan itu lah ya dalam, tapi ada ketakjuban itu yang hadir. Iya. Ada senior waktu itu menotis gitu. Suatu saat nanti Ki, kalau umpamanya kamu merasakan itu gitu ya, kau gemetar melihat orang demonstrasi, suatu saat nanti kau pasti akan coba dan melakukan itu. Hmm. Ya, Pada itu akhirnya bener dicoba. enggak lah, enggak. Oh, Enggak. Aku enggak melakukan hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi itu tuh kenapa Kak? jadi awalnya. Apa? Kenapa tidak mau mencoba Kak? Wah, janganlah kita diskusikan hal itu. Enggak, Oh, santai aja. Nggak bagus ya. iya, iya. Ya, tapi maksudku, Masya maksudku Allah. ada hal-hal yang seperti itu yang kulakukan juga. Mungkin aku tidak benar-benar pegang megapon di depannya banyak orang gitu ya, di depannya sebuah demonstrasi yang besar. Tapi aku punya banyak kesempatan gitu ya untuk bercerita di depan mahasiswa gitu, menyampaikan sesuatu hal di depan mahasiswa dan beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana uh, apa namanya ya, bagaimana merekanya, bagaimana belajar dari lingkungan kampus dan lain-lain itu sih. Keren banget, Masya Allah. Iya. Terus ini Kak, apa namanya, perkuliahan tuh kayak ini juga nggak sih? Apa tuh? eh Apa ya?
kamu waktu di perkuliahan gitu masih masih ikut organisasi toh Kak? Aku di perkuliahan masih ikut organisasi. Ada, tapi organisasi-organisasi eksternal gitu. Bukan Oh, organisasi udah bukan kampus. internal kampus ya? Iya, aku organisasi internal kampus cuma sampai di himpunan gitu. Pun kalau di skala fakultas ya aku nggak terlibat secara aktif dan masuk dalam kepengurusan, tapi masih tetap ya aktif lah beresonansi lah sama teman-teman di fakultas. Sampai di tingkat universitas aku nggak juga. Tapi kalau organisasi luas like komunitas dan lain-lain sebagainya, Hmm. itu udah melakukan itu Keren keren keren, gitu. insyaallah. Di Iya tahun itu berapa ya. ya? Di tahun 2008 2017-an lah gitu ya, di tahun-tahun itu. Di tahun beberapa tahun setelah aku kuliah gitu ya, menjalani proses kuliah, aku udah kayaknya you should to find out gitu ya. Kita harus cari sesuatu di luar dalam artian komunitas dan lain-lain sebagainya untuk dapatkan, karena kan lagi-lagi jejaring kan. Jejaring Hmm. pengetahuan-pengetahuan di luar, itu yang kayak jadi hal penting juga, jadi prioritasku juga kemarin. Makanya banyak berorganisasi di luar lah waktu itu. Iya menarik banget ya, Masya Allah. Mm. Jadi waktu itu waktu Kuliah, waktu waktu kamu kan tadi itu kamu sempat sampaikan kan, kamu sempat sampaikan kalau mm, di awal tuh kamu berorganisasinya di kuliah gitu. Itu jadi betul. itu apa momentum ketika kamu merasakan kalau oh, sebenarnya bagus loh berorganisasi. Karena kan beda dengan aku nih. Aku nih kayak sejak dari SD bahkan berorganisasi bet ya sampai dengan Iya sih ya. perkuliahan dan sampai saat ini gitu. Tapi apa yang membuat kamu nge-switch gitu? Kamu masuk nih di organisasi dan merasakan ada perbedaan yang cukup significantly at least sebelum dan setelah kamu berorganisasi. Apa ya kayak oh ini kalau sebelum tuh ngerasa untuk pengelolaan emosi ya, manajemen emosi tuh yang kayak masih kurang gitu nah Kak. Kayak misal nih ada tugas kelompok gitu kan, namanya berkelompok kayak bertim pasti akan ada lebih dari satu kepala gitu kan. Kadang untuk Hmm. menerima perbedaan tuh aku ngerasanya kayak kenapa ya bukan pendapatku yang dipakai gitu lah. Kenapa ya bukan pilihanku yang diimplementasi. Nah, itu tuh masih ada yang kayak gitu-gitu. Nah, Kak, kecenderungan untuk apa ya, memaksakan apa yang aku mau untuk diterapkan ke dalam tim itu. Tapi begitu aku masuk di organisasi itu kayak mulai terkikis aja gitu hal-hal yang seperti itu yang kayak kestrikan-kestrikan kayak ya memang nggak bisa Nurul namanya juga kita tuh hidup secara komunal ya nggak mungkin bisa gitu nah untuk memaksakan apa yang kita mau apa yang kita kehendaki gitu jadi untuk respect dan lain sebagainya itu kayak yang terasa banget sih di organisasi itu gitu Kak Masya Allah Mantap, 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 dan mantap, mantap. dan nggak tahu aku suka aja gitu organisasi ternyata seseru itu kayak dikasih apa amanah gitu kan untuk Hmm. jadi apa dan apa itu kayak menurutku ternyata seperti ini loh ya kalau kita mengemban tanggung jawab tuh kayak gitu jadi kayak apa ya kayak nggak tahu deh kalau 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 misal mau dideskripsikan tuh kayak yang undescribable banget lah buat aku gitu tapi Nice. intinya emang bagus banget sih manfaat dari organisasi Iya, kayak gitu iya, iya. Mantap, mantap, mantap. kayak Jadi gitu kalau kan kalau umpamanya ada teman-teman yang baru dengerin di deskripsi terakhirmu ini nih, wah dia akan oh iya, padahal di awal-awal tadi nih iya bicara tapi itu. kurang gitu. Nah itulah Kak, makanya tadi di awal kan aku bilang itu kayak karena usia segitu pemikiran aku belum sampai gitu kan. Mm. Sampai akhirnya ya udah deh di bangku perkuliahan ini alhamdulillah dikasih kesempatan Iya. Sama bisa ya sama berkecimpung. sama aku juga mestinya aku menotis itu ya supaya kayak ini juga jadi bekalnya kita juga dan bekalnya juga mungkin teman-teman yang dengerin gitu. Don't say late gitu. Jangan bilang ada ini Betul terlambat betul gitu. betul. Try aja karena lagi-lagi kita nggak pernah bisa memproyeksikan hasil ketika kita belum pernah coba itu gitu. Betul betul betul. Wih. Tapi Kak, ini Kak sekalipun kamu merasa terlambat pun nggak apa-apa. Toh memang Hmm, lebih baik terlambat kan daripada tidak pernah. hmm. Cakep. Ini kayaknya kalau sudah ada apa namanya sudah ada quotes quotes kayaknya udah mulai masuk di akhir nih ya. Bener bener banget lagi. Oke deh. Jadi banyak sih ya, sebenarnya masih banyak yang mau kita obrolin, apalagi pasti banyak tuh momen-momen kita di bangku sekolah yang sangat menarik gitu. Yang Betul. yang kalau umpamanya mau kita tarik, inilah yang deretan-deretan kisah yang membuat
Nurul gitu ya, Kak Nurul dan aku sampai seperti ininya saat ini gitu ya. Nggak mungkin juga kita tiba-tiba mau hilangin dampak ataupun efek yang pernah kita lalui dari momentum-momentum itu. Betul, betul, betul banget lagi. Mm-mm. Oke deh, kalau gitu eh, nanti kita ketemu lagi dan ngobrol lagi di sesi-sesi yang akan datang gitu ya, Kak Nurul ya. Betul, betul banget. Iya. Jadi ya pantengin aja terus gitu ya Kak ya lamannya sedang cerita gitu. Tapi mudah-mudahan dengan topik-topik kalau umpamanya seru nih ya, kayaknya masih belum selesai nih tentang bangku 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 sekolah, kita akan lanjut di part 2. Kayak seolah-olah kita akan buat kayak tren-tren TikTok gitu kalau rame ya Siap, ya. kalau rame kita lanjut part Part 2. 2. Oke deh Kak Nurul, terima kasih banyak diskusi atau cerita dan ngobrol-ngobrolnya hari ini ya. Terima kasih kembali Kak Oke, Uki. selamat melanjutkan aktivitas Kak Nurul dan semua teman-teman juga diharap menunggu ya, menunggu untuk sesi-sesi selanjutnya. Mudah-mudahan kita ketemu Siap. lagi dengan topik-topik yang lebih menyenangkan dan pastinya mengundang banyak tawa. Terima Iya, kasih dan insya banyak. Allah semoga bermanfaat ya teman-teman. Ah, Thank you.